Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamil di kelas 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Di sini saya mempresentasikan tugas kurdis, yaitu isi pokok-pokok dalam Al-Quran. Di sini ada 6 pokok-pokok Al-Quran. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire, that I love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Yang ketiga itu ada akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah SWT yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah pindah. Percaya kepada Allah SWT adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman disebut sebagai orang-orang kafir. Contohnya itu beriman kepada Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan cara menerima dan meyakini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, peringatan. Takzir atau peringatan adalah sesuatu yang memberikan peringatan kepada manusia akan ancaman Allah SWT berupa siksa neraka. Takzir juga bisa merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmat surga. Di samping itu ada pula gambaran yang menyenangkan di dalam Al-Quran, atau disebut juga tahrib, dan kebalikannya gambaran yang menakutkan dengan istilah lainnya tahrib. Contohnya itu selalu berzikir kepada Allah SWT, selalu bersedekah, dan tidak lupa dengan menjalankan sholat 5 waktu. Yang kelima itu ada kisah. Al-Quran juga berkisah-kisah mengenai orang-orang terdahulu, baik yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah SWT, ataupun kisah-kisah orang yang mendapatkan kejayaan karena ketaatan kepada Allah SWT. Kisah-kisah tersebut agar bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Contohnya itu kisah Nabi Sulaiman. Dia adalah salah satu dari 20 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Allah mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Sulaiman berdakwah berdasarkan Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang terakhir yaitu hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukum-hukum pada sesama manusia yang terbukti salah. Hukum dalam Islam berdasarkan Al-Quran ada beberapa jenis atau macam seperti jinat, mu'adat, munakabah, faraid, dan jihad. Contohnya itu menaati peraturan-peraturan berlaku dan tidak melakukan tindakan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima itu ada kisah. Al-Quran juga berkisah-kisah mengenai orang-orang
terdahulu, baik yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kisah-kisah orang yang mendapatkan kejayaan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah tersebut agar bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Contohnya itu kisah Nabi Sulaiman. Dia adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Allah mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Sulaiman berdakwah berdasarkan Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kelima itu ada kisah. Al-Quran juga berkisah-kisah mengenai orang-orang terdahulu, baik yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kisah-kisah orang yang mendapatkan kejayaan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah tersebut agar bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Contohnya itu kisah Nabi Sulaiman. Dia adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Allah mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Sulaiman berdakwah berdasarkan Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.